Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, masih bersama saya Gidi Wantoro, channel yang terus membahas masalah mistik dan misteri. Tidak lupa doa saya untuk saudaraku semua dimanapun berada, sehat, sukses selalu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA saya. Mas, tolong dong dijelaskan bedanya antara ruh, nyawa, sukma, jasad, jiwa, dan komponen sebagainya itu. Setelah saya pertimbangkan, sebenarnya materi ini agak berat ya saudaraku. Kenapa agak berat? Karena pasti akan banyak pro kontra, karena sampai saat ini pun para ulama sendiri masih belum menemukan satu sisi yang benar-benar pas. Tapi sebagai gambarannya begini, saya terangkan secara singkat dan semoga bisa mudah dipahami. Kita kembalikan dulu ke awal terjadinya manusia, yaitu dari manusia lahir. Awal pertama manusia diciptakan melalui sperma dari seorang ayah yang masuk ke rahim seorang ibu. Nah, sperma ini adalah belum berbentuk jasad, belum mempunyai ruh, dan belum mempunyai elemen-elemen jiwa. Tapi dia hidup, artinya dia hidup tanpa ruh, tanpa jasad, dia berkembang sampai akhirnya masuk ke dalam rahim. Nah, masuk ke dalam rahim, beberapa bulan menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah, seorang bayi ini belum ditiupkan ruhnya, karena di dalam beberapa ayat mengatakan ketika umur 4 bulan baru ditiupkan ruh dariku. Itu firman Tuhan. Nah, lalu setelah tadi sperma masuk dan berkembang, dia sudah mempunyai kehidupan. Dia belum mempunyai ruh, belum berbentuk jasad, tapi dia berkembang, ya kan, seperti apa ya namanya, dia berkembang menurut aturan sunatullah Tuhan, berkembang terus. Nah, di sini beberapa faktor perdebatan, dia sudah mempunyai jiwa atau belum. Nah, di sini dia belum berbentuk jasad dan belum juga ditiupkan ruh, tapi ada yang mengatakan dia sudah memiliki jiwa karena dia berkembang, ada juga yang mengatakan belum. Nah, kita ambil yang lebih banyak, yaitu dia sudah mempunyai jiwa. Setelah umur 3 bulan, lalu 4 bulan disempurnakanlah jasadnya, sudah berbentuk kaki, sudah berbentuk tangan, sudah berbentuk mata dan sebagainya, tapi dia belum bisa melihat. Nah, padahal sudah ada jiwa, jasad pun sudah sempurna, tetapi belum bisa melihat, belum bisa mendengar, artinya belum bisa beraktivitas sebagai manusia. Lalu setelah umur 4 bulan, Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasad yang sudah sempurna tersebut, barulah dia bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan, hingga lahirlah ke dalam dunia. Di sini kita bisa tarik kesimpulan, artinya manusia, kalau kita mengenali lebih dalam lagi, manusia itu terdiri dari 3 elemen ya saudaraku, yaitu jasad, jiwa, dan ruh. Nah, jiwa dan ruh ini berbeda saudaraku. Tapi kalau sukma, rohani, nyawa itu sama dengan jiwa tadi. Bahasa Arabnya jiwa adalah nafs ya, atau nafsu. Sedangkan ruh bahasa Arabnya ya tetap ruh, bahasa Inggrisnya spirit. Nah, kalau kita kenali lagi kembali ke dalam pengenalan diri manusia, bahwa 3 unsur yang ada di dalam diri kita itu adalah jasad, jiwa, dan ruh. Kita umpamakan seperti misalnya sebuah peralatan komputer canggih ya, sebuah peralatan komputer yang sangat canggih. Jasad ini adalah sebuah CPU-nya, CPU dan monitornya, peralatan perangkat kerasnya ini, hardware-nya ini namanya jasad, ya kan? Lalu perangkat lunak sistemnya ini dinamakan jiwa.
Nah, antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software ini juga tidak akan bisa bekerja bila belum ada ruh. Nah, ruh di sini kita umpamakan sebuah energi atau daya dari Tuhan. Kalau dalam komputer kita bisa umpamakan listrik ya. Setelah dimasukkan listrik, baru dia bisa bekerja. Jadi antara jasad, jiwa, dan ruh seperti hardware, software, dan energi yang membentuk sehingga terjadilah manusia yang sempurna. Nah, lebih canggihnya lagi bahwa di dalam jiwa ini Tuhan sudah memberikan perangkat yang sangat canggih. Apa itu perangkatnya? Bahwa jiwa ini bisa diajak ke dalam kebaikan atau juga bisa malah menurun menjadi sebuah kejelekan. Ini adalah kenapa manusia disebut makhluk paling sempurna, karena manusia mempunyai 3 unsur tersebut, yaitu jasad, jiwa, dan ruh. Sedangkan malaikat dia tidak punya nafsu atau jiwa, dia hanya mengikuti apa kata Tuhan. Lalu ada beberapa malaikat yang diuji cobakan kepada Tuhan, yaitu malaikat, kalau tidak saya salah, malaikat, 2 malaikat yang diberikan nafsu oleh Tuhan. Nah, itu malaikat Harut, Marut, diuji coba oleh Tuhan, diberikan nafsu. Apakah bisa malaikat tersebut tetap patuh terhadap Tuhan? Ternyata tidak, saudaraku. 2 malaikat tersebut akhirnya turun ke bumi dan dia membocorkan rahasia-rahasia Tuhan, terutama tentang masalah sihir-sihir dan memisahkan kedua orang keluarga, kedua orang suami istri, mencerai-beraikan. Nah, itulah awal mula santet, awal mula sihir yang berada di jalur 2 malaikat tersebut yang diberikan nafsu oleh Tuhan. Kembali ke tema kita tadi, yaitu 3 unsur manusia yang ada di dalam manusia, yaitu jiwa, jasad, dan ruh. Nah, setelah perjalanan proses waktu, jika jiwa kita mengikuti, jika kita memasuki kesadaran tertinggi, jiwa kita akan mengetahui sebenarnya bahwa diri kita sebenarnya adalah untuk menjadi sosok yang berguna di bumi ini sebagai khalifah. Maka kita harus mengikuti step-stepnya ya, mengikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu apa? Kalau di dalam elektronik, panduan buku manualnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Tuhan. Nah, kitab-kitab tersebut adalah 4 kitab yang diturunkan Tuhan, dari mulai kitab Zabur, Injil, sampai terakhir kitab yang sudah disempurnakan, yaitu kitab Al-Quran. Jika kita mengikuti aturan-aturan itu, kita mengikuti panduan analog itu, maka jiwa kita tidak akan tersesat, terombang-ambing ke arah yang tidak kita inginkan. Nah, kembali lagi ke dalam pelajaran olah rasa, sebenarnya diri sejati kita itu yang mana? Diri sebenar diri itu yang mana? Nah, kalau kita kupas lagi secara mendalam, bahwa jasad ini hanya sebuah pakaian ya, ibarat tubuh dia hanya pakaian, dan dia bisa berganti juga hancur. Berarti dia bukan diri kita yang sebenarnya. Lalu kita katakan lagi ruh, diri kita ini ruh, sedangkan ruh itu di dalam beberapa pemahaman ayat dikatakan, aku tiupkan ruh dariku. Artinya ruh itu bagian dari Tuhan, bukan diri kita sebenarnya. Nah, pandangan terakhir yang menguatkan bahwa diri kita yang sebenarnya adalah jiwa, karena nanti di akhir atau di kehidupan selanjutnya yang akan dikenakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah jiwa kita, bukan jasad. Nah, lalu di dalam perjalanan kehidupan, kemana kembalinya semua elemen tadi? Oke, dari ketiga unsur tadi, antara jasad, jiwa, dan ruh. Nah, setelah melalui proses dan sudah ditentukan oleh Tuhan untuk sekian umurnya, jasad akan hancur dan mati, dia akan kembali ke materialnya, yaitu tanah, dan dia terkubur di sana. Tinggal 2 ini, jiwa dan ruh. Nah,
di jiwa ini kebanyakan beberapa ulama mengatakan dia kembali ke alam barzah, sedangkan ruh kembali kepada Tuhan. Jadi kita bukan bukan diberikan oleh Tuhan, tapi hanya dititipkan ruh, dipinjamkan ruh sementara oleh Tuhan. Nah, jika saudaraku bayangkan bahwa 3 elemen tadi ternyata sangat kuat di dalam diri kita, yaitu jiwa dan ruh. Kenapa tidak kita gunakan? Kenapa tidak kita maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita ini? Nah, padahal kalau kita kupas lagi, potensi dari jiwa ini sungguh luar biasa. Dia bahkan mengalahkan kekuatan dari faktor luar ya, seperti khodam, seperti jin, dan lain sebagainya. Nah, pelajaran mulai kali ini kita akan membahas perangkat jiwa dan memaksimalkan potensi jiwa sehingga kita bisa menemukan diri yang sebenar diri. Kita kupas lagi. Oke, setelah saudaraku paham ketiga unsur yang ada di dalam diri kita, yaitu jasad, jiwa, dan ruh tadi. Nah, jasad hanya sebagai pakaian atau pembungkus dari jiwa dan ruh. Nah, jiwa dan ruh sendiri ini jika tidak ada keduanya, maka kita seperti orang hidup tapi tidak mempunyai kehidupan. Contoh misalnya kita hanya jasad dan jiwa, tidak ada ruh, maka kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, dan kita tidak bisa seperti manusia pada umumnya. Jiwa ini Allah berikan kekuatan yang sangat hebat, seperti bisa merasa, bisa melihat, mempunyai akal pikiran, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang melihat ini bukan mata kita ya saudaraku, yang melihat ini jiwa kita. Satu contoh gambaran yang semoga bisa dipahami. Coba kita dinding ini kita bolongi ya, kita lubangi, nah, lalu kita lihat dari balik dinding itu. Nah, sebenarnya yang melihat itu kan bukan dindingnya yang dilubangi tadi, tapi yang melihat adalah yang di balik dinding tersebut, sehingga kita bisa melihat ke segala arah. Lalu diri kita yang sebenarnya itu yang mana? Diri kita yang sebenarnya adalah yang melihat tersebut. Nah, jadi kesadaran-kesadaran ini yang perlu kita bangkitkan, kesadaran-kesadaran ini yang perlu kita maksimalkan, yang ada di dalam potensi tubuh kita. Oke, next selanjutnya, di video-video selanjutnya kita akan kupas bagaimana memaksimalkan potensi batin yang ada di dalam diri kita, bagaimana memaksimalkan potensi jiwa yang ada di dalam diri kita, hingga bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa kembali ke alam Tuhan seperti yang diridhoinya. Terima kasih saudaraku, semoga pemahaman ini bisa dimengerti, karena ini pemahamannya bisa dikatakan pemahaman yang agak berat, tapi semoga dengan gambaran-gambaran tadi bisa dipahami, dan di video selanjutnya kita mulai untuk membangkitkan potensi yang ada di dalam diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.